Dan ini ya barter biasa dalam politik. Prabowo mengucapkan itu karena dia ingin endorsement atau dukungan dari istana. Sementara Jokowi membutuhkan sosok yang dapat melindunginya ketika tidak lagi menjabat. Klop. Jadi 4 hal itu yang membuat Prabowo menjadi punya peluang besar untuk di-endorse, karena tentu untuk 4 hal tersebut dia bisa menjamin bahwa Jokowi tidak akan diapa-apakan. Itu logic thinking yang mungkin akan sebenarnya disampaikan oleh Effendi Ghazali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita ambil satu video lagi. Menarik ini ya. Soal pernyataan dari Effendi Ghazali yang mengatakan soal perlindungan kepada Jokowi kalau tidak lagi menjabat. Maksudnya apa ini? Effendi Ghazali sebut Prabowo siap jamin keamanan Jokowi dan keluarga. Oh no opo, ada apa? Oke, menarik ini ya. Kok tiba-tiba galau menjelang akhir masa jabatan. Coba kita bacakan. Jakarta Postkota.co.id, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali bicara soal Prabowo Subianto yang dinilai bakal jamin keamanan Jokowi dan keluarga andai menjadi presiden di 2024 mendatang. Pernyataan Prabowo yang dinilai bakal jamin keamanan Jokowi tersebut disampaikan Effendi Ghazali saat menjadi bintang tamu di program Dua Sisi di Sitap Jumat 24 Maret 2023. Lantas apa yang menjadi latar belakang bagi Effendi Ghazali hingga menyinggung Prabowo yang siap jamin keamanan Jokowi nantinya? Semua bermula dari analisa Effendi terkait sikap Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Jokowi kini seakan pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Banyak pihak kemudian menyiratkan ini adalah bagian dari endorsement dari Jokowi ke Prabowo. Ada 2 hal, yaitu mengenai waktu dan arah. Nah, kalau kita bicara tentang arah, maka seperti tadi ini yang berbicara adalah Pak BG BIN yang tentu punya banyak informasi dan kebetulan juga dekat dengan Ketua Umum PDIP. Nah, kemudian dikaitkan dengan pertemuan di istana antara Ketua Umum dengan Presiden, kata Effendi Ghazali. Lebih jauh terkait pernyataan seakan-akan aura Jokowi sudah terlihat ke Prabowo bisa juga didefinisikan atau dibaca sebagai aura dalam arti semangat untuk melanjutkan program ataupun keamanan diri dan keluarga Jokowi. Terkait hal ini, Effendi Ghazali pun langsung ditanya maksud Prabowo Subianto yang dinilai siap jamin keamanan Jokowi. Effendi pun langsung memberi penjelasan. Kalau saya lihat ya, dari seluruh mantan Presiden Indonesia yang agak bahagia itu Bu Mega ya. Kan sampai sekarang waktu pidato kemarin enak loh, itu 1 jam 58 menit bergembira. Kalau mantan-mantan presiden yang lain belum tentu bahagia, enggak bahagia banget lah di Indonesia gitu ya. Nah, jadi untuk menjamin itu semua pada satu sisi bisa terlihat aura yang paling dekat dengan itu auranya Pak Prabowo, kata Effendi. Satu sisi lainnya aura yang dimaksud mungkin bisa jadi terkait pula dengan kelanjutan program IKN yang sudah digenjot oleh Jokowi. Semua, kata dia, termasuk soal keamanan bisa diartikan secara luas. Selain itu, Budi Gunawan juga dinilai sangat tahu bagaimana sosok Prabowo. Dia dinilai mungkin memahami betul tidak hanya bagaimana kerja keras Jokowi, melainkan bagaimana juga narasi besar tentang keindonesiaan itu perlu sambung menyambung. Adapun persambungan yang dimaksud yakni dengan infrastruktur, keadilan sosial, kebinekaan,
dan bisa jadi akan dikonsenkan oleh Prabowo ke depan. Jadi Pak Prabowo yang bisa melanjutkan cita-citanya Pak Jokowi dan juga mengamankan keluarga presiden nanti ke depannya. Kalau soal komitmen bagaimana melanjutkan pencapaian-capaian Pak Jokowi secara lugas kan sudah disampaikan Pak Prabowo ya. Tentu kita pasti bahkan sampai disebut 99,99% kurang lebih kita akan lanjutkan, kata dia. Ya, sahabat era sekalian, itu berita yang menyitat atau mengutip Effendi Ghazali ketika hadir di program televisi. Menarik ya, menariknya adalah memang belum pernah kita menyaksikan begitu galaunya seorang yang ingin meninggalkan jabatan kepresidennya. Seolah-olah Pak Jokowi baru rela meninggalkan jabatan kepresidenannya kalau dua hal. Pertama, dia aman-aman saja, dijamin aman-aman saja. Yang kedua, program-programnya bisa dilanjutkan. Jadi dua hal itu yang ingin dimintakan oleh Jokowi kepada siapapun yang katakanlah akan di-endorse-nya. Nah, soal ini rupanya Ganjar kurang canggih dibandingkan Prabowo. Kita tahu bahwa Prabowo ya tentu dia jauh lebih powerful ya, jauh lebih oke punya. Dia bisa melakukan atau memberikan jaminan karena dia militer dan banyak masih anak buahnya, termasuk memberikan jaminan keselamatan terhadap tidak hanya Jokowi tapi keluarganya. Dan dia juga sudah berjanji berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Dan ini ya bar terbiasa dalam politik. Prabowo mengucapkan itu karena dia ingin endorsement atau dukungan dari istana. Sementara Jokowi membutuhkan sosok yang dapat melindunginya ketika tidak lagi menjabat. Klop. Dalam konteks ini Ganjar bukan orang yang tepat. Karena Ganjar tentu tidak sekuat Prabowo dalam hal misalnya ingin memberikan perlindungan. Ganjar sipil dan juga dia tidak sepowerful dari sisi ekonomi dibandingkan Prabowo. Jadi apakah nanti akan ada head to head Anies Prabowo? Kita lihat saja ya, kita lihat saja nanti. Karena kalau ada head to head Anies Prabowo, maka yang dikhawatirkan adalah pemilunya akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Karena semua state apparatus, state financial resources dan state facilities deploy untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang di-endorse istana. Mudah-mudahan tidak demikian. Oke, dalam berbagai kesempatan, Sobat Era sekalian, saya menggariskan 4 hal alasan kenapa Jokowi perlu perlindungan setelah tidak lagi menjabat. 1, soal dugaan ikut dalam pelanggaran hak asasi manusia, utamanya misalnya KM 50. Yang kedua adalah terkait dengan dengan dinasti keluarga atau terkait dengan KKN dulu ya, kolusi, korupsi dan nepotisme yang tidak hanya melibatkan dirinya tapi terutama isu keluarganya yang sering disitir oleh ekonom seperti Rizal Ramli, bagaimana sang kaisang bisa memiliki saham di puluhan perusahaan ketika Jokowi berkuasa. Yang ketiga adalah potensi soal dinasti keluarga yang sudah dibangun. Tentu Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya berantakan ketika dia tidak lagi berkuasa, karena dia sudah menancapkan dinasti itu di diri Gibran Rakabuming dan Kaisang juga mau ikut politik serta Bobi Nasution. Dan yang keempat, the last but not least adalah soal legacy, soal proyek-proyek yang sudah dibuat dan proyek yang masih tertunda. Tentu Jokowi ingin itu dilanjutkan dan tetap menjadi pihak yang punya pengaruh untuk memegang proyek tersebut, terutama seandainya proyek tersebut memang belum selesai seperti IKN. Ya. Jadi 4 hal itu yang membuat Prabowo menjadi punya peluang besar untuk di-endorse, karena tentu untuk 4 hal tersebut dia bisa menjamin bahwa Jokowi tidak akan diapa-apakan. Itu logic thinking yang mungkin akan sebenarnya disampaikan oleh Effendi Ghazali ya. Ya, sahabat era sekalian,
Itu saja ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Coba kita lihat Sobat RH sekalian. Oke. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Belak-belakan sebut Jokowi dan Kaisang bisa diadili karena KKN. Rizal Ramli terangkan penyebabnya. Luar biasa Rizal Ramli ini kalau ngomong ya. Tapi coba kita baca ya. Kenapa ya? Oke, kita coba lihat. Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep bisa diadili karena korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Rizal Ramli melalui sebuah potongan video bahwa Jokowi dan putranya bisa diadili karena KKN berdasarkan perusahaan yang dimiliki Kaisang. Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan, ujar Rizal Ramli dalam video tersebut. Video ini diunggah oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Ia pun menyoroti perkataan Rizal Ramli bahwa Kaisang mempunyai puluhan perusahaan saat ayahnya berkuasa selama 7 tahun. Kaisang menurut RR baru 7 tahun bapaknya berkuasa, perusahaan sudah 60 buah, ujarnya dikutip Newsworthy dari Twitter Hipohan ya. Netizen di Twitter dengan akun Rekdenev pun menanggapi hal ini dengan mengungkit kekuasaan mantan Presiden Soeharto karena usai ia mundur, kedua anaknya ikut terkena dampaknya. Tapi ya begitulah Bang Hipohan, begitu Pak Harto mundur dan gak berkuasa, satu persatu yang selama ini mendekat ke Pak Bambang dan Pak Tommy akhirnya menjauh, ungkapnya. Berkaca pada yang terjadi pada keluarga Soeharto, ia menduga bahwa Kaisang bisa bernasib sama dengan Tommy Soeharto dan Bambang Trihatmojo jika Jokowi lengser. Kemungkinan jika Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, nanti ya Mas Kaisang P bisa ditinggalin rekan-rekan bisnisnya, tandas netizen yang bernama Denny Efriadi Siregar ya, bukan Denny Siregar tapi ada Efriadinya ya. Ya Sobat Era sekalian, itu tadi ya pendapat Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Pada suatu saat saya pernah juga cerita-cerita dengan Rizal Ramli ya. Dan persis dia mengatakan hal seperti ini. Tapi soal jumlah kita perlu klarifikasi apakah memang ada 60 perusahaan atau tidak sebanyak itu atau bahkan lebih dari itu ya. Itu soal yang perlu diklarifikasi lagi karena yang namanya berita kan bergerak. Kemudian yang namanya kepemilikan saham di perusahaan itu juga bisa bergerak ya, bisa up and down, bisa terdelusi, bisa hilang sama sekali, bisa bertambah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kekuasaan pun bukan 7 tahun lagi kan, sudah 8 tahun sekarang. Artinya kalau masih 7 tahun itu barangkali masih versi yang lama. Jadi tapi intinya moralnya adalah bukan itunya, bukan jumlah perusahaan ya, bukan berapa besar dan lain sebagainya. Tapi moralnya adalah bagaimana pemimpin ketika dia berkuasa itu dia amanah dan tidak memunculkan dinasti, baik dinasti politik maupun dinasti bisnis. Nah itu yang menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat pemimpin zaman Rasulullah misalnya atau zaman para sahabat, ya kita hanya mengelus dada ya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab misalnya, seorang khalifah atau Rasulullah dulu ya, Umar bin Khattab sampai menangis melihat Rasulullah hanya tidur di pelepah kurma, hanya ada katakanlah lampu templok,
di ruangan yang kecil ya. Kalau kita ke Madinah, kita tahu Raudhah itu ya, itu ruangan antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi jauh sekali dari kesan mewah, bahkan sangat miskin. Seorang Rasulullah memiliki kekuasaan yang bisa mengalahkan Persia dan tentara Romawi Timur, tetapi hidup yang sangat sederhana. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena saking amanahnya. Tidak ingin serupiah pun, ibaratnya sedinar pun dia ambil kalau bukan haknya. Bayangkan, banyak cerita ketika Rasulullah misalnya belum makan ya, kemudian terpaksa dia mengikatkan batu di perutnya. Jadi kalau lapar begitu dia. Dan saya bayangkan pastilah mereka-mereka yang biasa berpuasa itu perutnya tidak gendut pastinya ya kan. Nah itu yang kita lihat. Umar bin Khattab juga begitu. Umar bin Khattab dia anaknya menginginkan sesuatu barang, lalu dia nggak ada uang, kan anaknya menyarankan agar pinjam dulu uang dari Baitul Mal. Tapi begitu datang ke Baitul Mal, bendahara mengatakan dia mau mengambil gajinya ya in advance ngambil duluan. Dia bilang begini, hai Umar, tidak ada jaminan kamu bisa hidup sampai esok pagi. Jadi jangan luar biasa ya. Jadi nggak jadi pinjam akhirnya gara-gara tidak ada jaminan, karena kalau misalnya dia mau berhutang, maka dia akan meninggal dalam keadaan meninggalkan utang. Nah itu yang kemudian kita harus paham ya, orang-orang yang berutang ya, kecuali yang meminjamkan ikhlas untuk menghapuskan hutangnya. Nah kalau ikhlas menghapuskan hutangnya ketika yang bersangkutan misalnya berpulang, itu baik ya. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu ikhlas ya. Kalau hutang kita misalnya hutang kita belum terlunasi misalnya, maka ada yang mengambil alihnya dan kita ikhlas saja ya. Jadi kita jadikan orang yang ikhlas. Nah, sahabat era sekalian, moral cerita dari itu adalah ya memang menjadi pemimpin itu harusnya kita tidak lebih kaya. Tapi pemimpin di zaman modern ini ada enggak ya yang memimpin tapi tidak lebih kaya? Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya pemimpin mengumpulkan uang sampai berpeti-peti misalnya. Coba kita lihat ya, iseng-iseng itu di satroni rumah-rumah pejabat itu. Ada nggak uang-uang berpeti-peti dalam bentuk mata uang asing? Ya kan? Itu kan udah rahasia umum. Saya ingat Akil Mukhtar, bahkan dinding rumah dinasnya pun ditaruhi uang. Ya kan? Uang dari mana? Uang dari hasil suap. Selama menjadi ketua MK atau menjadi hakim MK, bayangkan. Jadi uang-uang itu untuk memenangkan atau mengalahkan kasus orang dalam pilkada. Bayangkan kerak nerakanya orang-orang seperti itu ya. Kalau dia tidak bertaubat, saya nggak tahu bagaimana cara bertobatnya ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, itu yang kita harus lihat dan harus kita pahami ya. Dan kemudian begini, kalau kita menjadi pejabat publik, maka sudah pasti konflik of interest itu akan terjadi kalau kita membiarkan keluarga kita berbisnis, apalagi anak langsung berbisnis. Tidak mungkin orang kemudian percaya begitu saja kepada seorang anak muda ya, kalau seandainya tidak mengandalkan orang tuanya. Orang nggak perlu melihat, katakanlah presiden tidak perlu mengeluarkan KTBLC, cukup bahwa yang berbisnis itu adalah putra presiden, maka putra presiden itu yang kemudian akan banyak didekati semut, dikerubungi semut. Nah, perilaku businessman ya, pengusaha memang seperti itu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, harusnya ya Presiden Jokowi yang harus bisa menahan anaknya untuk tidak membuat bisnis yang
menjalin kerjasama dengan banyak orang. Apalagi dengan memberikan saham-saham kosong misalnya. Kata Rizal Ramli ya, yang jadi yang paling menjadi masalah adalah, Sobat Era sekalian, yang menjadi persoalan adalah kalau seandainya kemudian saham-saham yang diberikan itu adalah saham-saham upeti. Jadi kata Rizal Ramli itu dagang yang paling mudah untuk bisa menjadi kaya itu adalah dagang kekuasaan. Ya tinggal diminta saja setiap proyek, minta saham dan lain sebagainya. Jadi Rizal Ramli menceritakan ya perilaku pejabat-pejabat publik yang minta saham. Ya pokoknya mengurus apa aja minta saham, Mungkin atas nama adiknya kayak, atas nama anaknya, atas nama siapa, tidak atas namanya secara langsung. Nah, itu sudah kelakuan para bisnismen di era yang tidak good governance ini. Jadi, dan itu sudah jadi rahasia umum, Sobat Era sekalian. Ya, sudah jadi rahasia umum. Oke, Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, kita mengkritik kekuasaan. Kalau rakyat kompak, ya, menjaga kekuasaan ini dari menyalahgunakan kesempatan, ya, maka insya Allah kekuasaan amanah. Tapi kalau kita rakyat dikasih kue sedikit, ya kan, dikasih jabatan sedikit, waduh langsung maju tak gentar membela yang bayar, ya gawat kita. Oke, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.